teman HKBP Pondok Ungu Permai, kembali lagi bersama kami tim media HKBP Pondok Ungu Permai dalam liputan kunjungan usaha jemaat. Untuk liputan kali ini kita akan membahas tentang budidaya dan penjualan ikan. Yuk sama-sama kita lihat. Salam, kami dari keluarga El Simbajuntak Boru Haloho dari WI 6, alamat Villa Gading Harapan, Blok A5, nomor 31. Ya, kurang lebih sudah berjalan 4 tahun. Karena memang ini usaha yang jual ikan, ini laku untuk semua orang. Ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan lele. Kadang lihat kondisi, situasi, bisa ada bawal dan gurame. Ini dibuka mulai jam 6 pagi sampai ditutup jam 8 malam. Awalnya saya tidak punya kerjaan lagi gara-gara mata sudah nggak awas lagi, nggak bisa lagi nyetir. Jadi saya harus banting setir. Saya cari usaha yang bisa saya kerjakan dan yang bisa menghasilkan buat saya. Itu awalnya saya buka usaha dagang ikan. Pertamanya kecil-kecilan dulu, ya kita dulu masih di rumah, bukan di sini. Cuma lama-lama karena kita udah tahu ada jalan di sini, ada yang nunjukin, kita akhirnya buka di sini. Jadi dari awal cuma 10-20 kilo, tapi sekarang puji Tuhan ya bisalah menjadi ya lebih kurang 50 lah gitu per harinya. Ya sukanya kalau ikannya langsung habis, dukanya kalau listriknya mati, ikannya pada kelenger semua. Nah itu dukanya. Tapi kalau dihitung-hitung lebih banyak sukanya daripada dukanya. Nah itulah perjalanannya. Ya, strateginya kita melayani pembeli. Pembeli itu dilayani dengan baik, sesuai dengan kemauan mereka. Nah itu pasti bila mereka senang, dia pasti datang lagi. Kalau saya bilang minimalnya aja, minimalnya 50 kilo per hari. Kalau untuk modal memulai usaha ini dari pengadaan lahan sampai bisa buka perdana itu di sekitar di atas 20-an. Itu modal pertamanya. Modal yang kita pakai untuk modal beli ikan. Kalau modal beli ikannya di kisaran 2 jutaan. Tapi kalau omset yang dihasilkan
dari modal segitu, kalau memang itu habis bisa 2,5. Itu pertama kita harus bikin kolam. Setelah kita bikin kolam, ya kita harus cari sumber airnya. Nah, setelah sumber airnya ada, kita harus cari pompanya. Dan kita harus siapin semua sampai gimana ikan itu bisa hidup di dalam kolam. Kalau bisa jangan ada yang mati. Nah, itu yang harus kita cari sampai bila mana nanti terjadi sesuatu listrik mati, kita harus siapin alatnya. Kita harus adain gensetnya. Nah, itulah modalnya. Nah, kalau untuk orang siapa aja yang mau memulai usaha ini, dia harus punya kemauan keras. Kalau dia takut gagal, harus dia pikirkan segala kemungkinan risiko apa yang akan terjadi, baru dimulai. Tapi kalau saya yakin, kalau dia mau dengan segala macam risiko dia siap menghadapi, pasti berhasil. Ya, untuk sukses jadi orang kaya, pengusaha besar, itu punya modal banyak. Tapi kalau untuk bisa bertahan hidup, ya modal sedikit juga cukup. Penting kemauan. Terima kasih buat tim media yang telah meliput kami di sini. Dan dengan adanya ini sekalian untuk promosi ke seluruh jemaat di HKBP. Dan untuk jemaat HKBP yang mau beli ikan, silakan hubungin kami. Kami siap mengantar sampai ke tempat Anda asal di atas 5 kilo pesanannya. Kalau ada yang butuh asam manis, silakan juga hubungi kami. Kami siap mengadakannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Dadah. Oke. Kami sudah usaha kami selama ada di Marakas ini kurang lebih sudah 5 tahun. Sebelumnya kami ada di Marakas ini usaha di rumah, yaitu sembako sama jual pulsa. Kami memilih usaha ini ya harganya terjangkau dan lebih murah dan mudah dicari. Kami menjual ikan tawar ya, yang hidup, ikan lele, ikan mas, nila, mujair, ikan belut, dan gabus. Apa yang membedakan ikan-ikan itu? Yang membeda-bedakannya yaitu seperti kayak ikan nila sama mujair itu bedanya warnanya ya, tapi sebenarnya sama sih. Ikan mas harganya sama, cuman ya harganya sama sih dengan itunya, ikan mas sama dengan mujair. Kalau gabus dia lebih mahal sama belut, karena dia kalau belut sama itu satu intinya ya obat ya. Dan apalagi kalau yang habis operasi, penyakit gula, dan belut juga untuk dimakan anak, dikonsumsi juga bagus. Yang paling banyak digemari. Yang paling banyak digemari sih lele. Gimana mah? Karena orang tua, anak-anak, lele banyak penggemarnya. Kami memulai usaha ini ya, ini dari mulai meneruskan usaha adik saya. Pertama adik saya menawarkan saya, kakak mau nggak gitu berjualan di Marakas. Saya bilang ya mau lah deh. Kalau usaha sembako kan ya malum lah. Ya
hanya cukup di dapur juga kurang. Tapi ya puji Tuhan lah, dikasih Tuhan rezeki, saya membuka usaha adik saya, dan adik saya juga membuka di pasar lain-lain. Kita buka saya menjalani usaha ini ya, kalau ikannya mati. Yang namanya buka usaha punya resiko ya, tapi ada yang mati. Kalau ikannya tidak habis, itu resikonya kita tidak habis. Ya ada aja yang mati 1 kilo atau 2 kilo. Dan juga kadang-kadang kalau ikan lagi susah, saya kadang-kadang pagi mencari jam 4 pagi mencari ikan. Ya keliling-keliling berapa agen, yang penting ada ikan untuk langganan yang paling utama. Kalau kitanya saya ya, kalau ikan kita laris ya, kalau ikannya habis ya puji Tuhan, ya sangat menyenangkan. Jadi kalau Inang setiap hari rutinitas dari pagi harus bangun, Iya. siap standby, gimana? Boleh diceritakan sedikit? Kalau dari mulai pagi ya jam 5 kita ya paling di rumah ya, namanya di rumah itu jam 5 pagi udah bangun. Ya tidak lupa ya harus berdoa dulu. Lalu sebelum melangkah kita harus berdoa dulu, minta kepada Tuhan supaya diberkati usaha kita ini. Semakin laris, semakin juga bertambah. Nah, intinya supaya orang kalau misalnya ini ciri khas dari kita ini memakai seragam. Jadi kalau misalnya anak-anaknya disuruh, misalnya anaknya suruh beli kan pakai baju merah ya nak, belinya karena itu langganan kita di situ lebih murah. Jualan kita ya puji Tuhan ya, sampai sekarang itu kalau putih lele sampai 100 kilo. Ikan nila sama ikan mas ya sekitar 50-70 ya. Kalau tanggal muda lalu bisa sampai 100 kilo. Ya itulah puji Tuhannya. Jadi udah ada yang langganan yang naik kayak pecel Ya. lele, kayak rumah makan ya. Kalau langganan khusus kita ada kayak rumah makan, kayak pecel lele tuh. Itu yang membuat kita usaha banyak itu kita langganan kita, ikan kita banyak. Kalau modelnya sih nggak terlalu banyak sih, sebenarnya masih bisa inilah. Karena kalau ikan kita banyak, kita bisa membayar karyawan kita, membayar lapak. Karena lapak ini bukan hak milik kita ini menyewa di sini. Dan lapak ya sekian, lagi tahunannya, lagi listriknya. Ya hanya minta berdoa saja, kalau ikannya banyak laris, bisa tercukupin semuanya. Kalau ya itulah omsetnya, kalau misalnya ini ya mudah-mudahan semakin banyak untuk kita. Kami Tuhan lah yang bisa memberkati kita. Intinya usaha jual ikan ini memang harus siap bangun jam 4:30. Dan gimana biar usaha kita maju? Pertama, senyum, kasih murah, khususnya buat orang kita jemaat HKBP. Terima kasih dari gereja HKBP udah datang meliput pasar Marakas. Kami siap melayani pembeli, khususnya jemaat Pondok Ungu. Kami sih antar ke tempat, tapi kalau bisa minimal di atas 2 kilo. Terima kasih.
Shalom. Perkenalkan saya Samuel Sidaputar dari keluarga Sidaputar, Marlboro Huta Barat. Ini mama saya. Kami dari week 5. Saya mempunyai usaha. Puji Tuhan, saya mempunyai usaha kecil, yaitu usaha budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Untuk usaha ini saya rintis dimulai berawal dari kolam kecil di rumah. Berawalnya kita bangun waktu WFH itu zaman corona, sekitar ada bidang kosong tanah di sebidang tanah yang kosong sekitar panjang 2x1 itu di 2021 awal kemarin tuh. Terus untuk di tempat ini sendiri pembangunannya itu berawal dari bulan November, terus penaruhan bibit pertama itu di bulan Desember awal, dan puji Tuhan sudah fase panen pertama itu di bulan 4 kemarin, di bulan 4 dan bulan 3 udah ada hasil panen. Usaha ini berawal dari hobi sih sebenarnya. Dari awal tuh saya melihara ikan hias di akuarium. Terus ada tempat kecil di depan rumah persis. Terus saya buatkan kolam. Ternyata saya taruh ikan, kok ada peluang di situ. Nah, kita kembangkan lagi dengan sistem budidaya bioflok ini. Di tempat ini, terus di tempat ini, ternyata ikan itu berkembang selama 4 bulan. Bagaimana kita coba beberapa kolam awalnya, 1-2 kolam, dan puji Tuhan ada hasil di awal pertama tebar benih. Dan di situ kita jual di sekitar kita dulu. Di situ ada uang yang kita hasilkan. Jenis ikan ini sendiri jenis ikan nila Bangkok. Nila itu ada banyak macam sih. Ada 21 jenis nila. Kenapa saya memilih jenis nila ini? Karena tumbuh kembangnya yang lebih cepat dari ketimbang ikan-ikan yang lain. Saya sudah melihat referensi dari ikan mas, ikan bawal, ikan lele, ikan nila. Ternyata yang lebih cepat tumbuh kembangnya itu dari jenis-jenis ikan air tawar itu ikan nila. Ada juga yang lebih cepat lagi ikan lele, tapi dikarenakan untuk ikan lele itu perlu banyak proses dalam maintenance kolam itu sendiri. Itu ini sistem yang saya gunakan itu sistem bioflok. Sistem ini baru muncul di 2018. Sistem bioflok sendiri adalah salah satu teknologi budidaya ikan yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan. Jadinya dia mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme atau bakteri baik untuk mengurai hasil pakan ikan itu yang dibuang menjadi kotoran ikan. Feses ikan sendiri itu, kotoran ikan sendiri itu keluar dan terjadilah amoniak. Amoniak itu diurai dengan baik oleh bakteri. Jadinya dengan pasokan udara ini, bakteri itu bisa hidup. Merekayasa lingkungan sih. Jadi dia airnya itu netral kalau dibilang gitu aja.
Untuk perbedaannya sendiri, kita ada dua sistem. Ada sistem bioflok dan sistem filtrasi. Kalau dari saya sendiri, untuk sistem bioflok ini perbedaannya itu hanya diameter kolam. Ada yang diameter 2,5, ada yang diameter 2, ini 2, yang belakang 2. Sedangkan sistem filtrasi sendiri kita persegi. Untuk dari jumlah ikannya sendiri ini kita per kubik sih, per kubik air yang ada di dalam kolam. Contohnya itu per kubik airnya itu untuk profesional sendiri itu sekitar 150 per meter kubik air, 150 ekor per meter kubik. Sedangkan kalau saya sebagai pemula berawalnya dari 120 ekor per kubik air. Untuk kolamnya ini sendiri diameter 2 itu total 3 kubik air. Saya isi total 360 ekor ikan nila. Gitu aja. Suka dukanya tuh banyak. Dari kematian ikan sendiri itu faktor utama yang dirasakan itu, kok kenapa nih ikan mati. Dari situ saya belajar apa nih yang kita lakuin. Oh, ternyata sistem lingkungannya sendiri. Di lingkungan itu air bervariasi, ada air yang baik, ada yang tidak baik. Contohnya kalau sepertinya air di sini kan kurang karena di jarak laut dengan tempat ini sekitar 20 km sehingga air tanah di sini yang dihasilkan agak asam dan terasa asin. Itu dan mengandung banyak zat besi. Zat besi itu tidak baik untuk kehidupan ikan. Nah, dari situ belajar saya untuk memfiltrasi air sebelum masuknya bibit ikan ke dalam kolam. Berawalnya tuh nggak ada filtrasi. Oh, ternyata kematian setiap harinya ada 20 ekor, 50 ekor. Di situ kadang kok kenapa bisa gitu. Orang lain bisa, kenapa gua kok malah buat kematian gitu loh. Di situ belajar, oh ternyata air itu perlu difiltrasi lagi. Oke. Difiltrasi, kita buat filtrasi, lalu bibit kita tanam. Puji Tuhan, kematian itu menurun dari sekitar 20 ekor, paling 20 ekor sehari, itu paling seminggu 2 ekor. Di situ banyak belajar sih dari kegagalan pembibitan awal. Kalau sukanya itu ketika kita selepas pulang kerja, kita mampir ke kolam kayak gini, kita kasih makan, suasana hati itu kayak lepas penat yang ada di dalam pekerjaan kita, serasa riang gembira, terus rasa bersyukur itu selalu ada, selalu punya kepuasan sendiri kalau dari saya sendiri ya. Jadi ya ketika kita melihat air itu, semua yang kita rasain, lelah, penat, suntuk kita hilang semua sih. Itu aja kalau sukanya. Untuk pH air ukuran awal air tanah itu di sini sebelum difiltrasi itu sekitar 9. Itu terlalu tidak baik karena tingkat 9 itu terlalu basah. Ikan itu yang baik di pH air 7, pH air yang normal 7,5, dari 7,5 biar supaya ikan itu hidup. Rutinitas dari awal tuh, sebelumnya saya masih pekerja di perusahaan swasta. Untuk pemberian pakannya sendiri, saya bekerja sama dengan ada teman saya dan orang tua saya sendiri.
yang untuk memaintain. Apabila saya di pagi hari berangkat untuk bekerja, terkadang saya memantau sebentar pagi untuk di sini untuk mengecek airnya sendiri. Apabila terjadi kenaikan pH di situ saya terkadang langsung berbicara kepada teman juga, ini tolong pemberian kapur dolomit, terus pemberian garam sekitar sekitar berapa kilogram di dalam kolam ini sendiri. Dan pemberian pakannya sendiri saya serahkan kepada orang tua saya atau orang yang ada di rumah. Jadinya membuat pekerjaan sih kalau jadinya lapangan pekerjaan baru. Jadinya dari pagi pemberian pakan ikan di pagi hari sekitar jam 9, dan di sore harinya jam 4 sore. Itu di jam-jam itu jam-jam makan ikan sendiri. Dan pengecekan pH-nya di sore hari itu, jadi dari pagi hari saya ngecek misalnya masih 7, oh baik. Waktu di sore hari kita cek lagi, saya pulang kerja, ada nggak kenaikan pH atau stabil. Kalau misalnya stabil, oh berarti ikan kondisi kolam sendiri itu baik. Gitu aja. Untuk jangka waktu ikan nila sendiri, dari ukuran sekitar 2 jari atau 10 cm, paling optimalnya apabila pemberian pakan dengan dari pagi dan sore itu selalu diberi makan, itu paling cepat 3,5 bulan, dan paling lambat 4 bulan. Di atas 4 bulan lebih itu kemungkinan gagal. Satu dari bibitnya yang tidak baik. Pemilihan bibit itu nomor 1 sih. Ada yang bibit yang tidak baik, jadinya kita melihara sampai 4 bulan, gak gede-gede, 2 bulan kagak ada kenaikan bobot ikan sendiri. Sedangkan pakan yang kita kasih makan udah habis banyak, udah habis 1 karung, 2 karung, oh nggak ada kenaikan. Itu bibitnya kadang masalah juga. Makanya dari pembibit awal sih, biar supaya optimal panen itu selama 4 bulan. Kalau untuk model spesifiknya sendiri, ya puji Tuhan lumayan sih. Lumayan. Untuk satu kolamnya ini perhitungannya sekitar 3 juta. 3 juta itu dari bahan kolam dan aerator atau gelembung udara yang ada di kolam ini. Ditotalin aja sih. Untuk diameter 2, semakin besar diameternya, semakin banyak juga modalnya. Kalau untuk pembagian waktunya sendiri, karena saya bekerja di suatu perusahaan itu Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu itu kebanyakan luang sih. Untuk jadinya usaha ini nggak terlalu banyak menyita waktu kita sih, jadinya sambil kerja juga bisa. Kayak pemberian pakan sendiri itu bisa dilakukan oleh orang rumah, atau orang rumah seperti mama saya nih. Jadinya dia kasih makan pagi sore ya kan. Terus untuk memaintainnya sendiri, selepas saya pulang kerja di sore hari sampai sini, pengecekan kualitas airnya sendiri apakah baik. Terus apabila kurang baik, paling mengerjakan dia sepulang kerja. Terus perawatannya sendiri bisa dilakukan selama seminggu sekali sih, lebih mudah karena sistem bioflok ini nggak terlalu rumit.
seperti sistem filtrasi yang harus dibersihkan ketika air berbau, terus banyaknya amoniak di dalam kolam. Kalau ini amoniaknya sendiri kebanyakan di netralkan oleh bakteri baiknya sih. Terima kasih sebelumnya kepada Gereja HKBP Pondok Ungu Permai, terutama kepada tim media yang telah meluangkan waktunya untuk meliput usaha kami, yaitu sistem budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Apabila jemaat yang ingin belajar dan ingin tahu lebih lanjut dengan apa sih bioflok itu, bisa menghubungi saya dengan nomor berikut. Dan apabila jemaat yang ingin membeli ikan yang kami hasilkan bisa menghubungi mama saya dengan nomor berikut. Sekian, terima kasih.